Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawang Indah Pratiwi, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2020B dengan NIM 20050974006. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing static beserta simulasi routing static menggunakan Cisco Packet Tracker. Yang pertama ada pengertian routing static. Routing static yaitu sebuah jenis routing yang dilakukan admin jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Selanjutnya, ciri-ciri routing static yaitu yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Selanjutnya, untuk cara kerja routing static yaitu yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Selanjutnya, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing static. Kemudian, routing static akan berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya, untuk parameter routing static yaitu yang pertama, ada destination, adalah alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 000/0 untuk semua jaringan. Yang kedua ada gateway, yaitu sebuah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga ada preview source, yaitu alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Yang terakhir ada distance, yaitu jarak administrator jaringan dari router. Selanjutnya, untuk keuntungan dan kerugian menggunakan routing static yaitu keuntungan routing static yang pertama yaitu meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing static lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing static kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Selanjutnya, untuk kerugian menggunakan routing static yaitu yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Kerugian yang kedua yaitu dia hanya dapat digunakan untuk jaringan yang berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibandingkan dengan routing dinamis, apalagi jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang keempat, routing static rentan terhadap kesalahan saat entry data routing static yang dilakukan secara manual. Selanjutnya ada simulasi routing static menggunakan Cisco Packet Tracker yang sesuai dengan gambar seperti berikut. Oke, di sini saya akan melakukan simulasi routing static menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, di sini yang pertama kita membutuhkan 2 server, kemudian 3 router dan 3 PC. Kemudian kita koneksikan dari PC 1 ke router 1, PC 2 ke router 1, PC 3 ke router 2, lalu router 1 ke router 3, router 1 ke router 2, router 2 ke router 3. Dan dari router 3 kita koneksikan ke server 1 dan server 2. Pada masing-masing PC ini kita setting untuk IP address-nya. PC 1 yaitu 192.168.131. Untuk subnet mask-nya yaitu 192. Gateway-nya 192.168.1.6. Oke, lanjut ke PC 2. IP address-nya yaitu 192.168.1.6. Untuk subnet mask-nya sama yaitu 192. Kemudian untuk gateway-nya itu 192.168.1.126. Oke,
ke PC3. IP addressnya yaitu 192.168.1. Untuk subnet masknya yaitu 128. Gateway-nya 192.168.1. Selesai untuk isi 3. Selanjutnya kita setting router. Klik pada router 1, kemudian config. Nah, di sini untuk fast Ethernet 0, untuk IP address-nya yaitu 192.168.162. Untuk subnet masknya yaitu 192. Nah, untuk port statusnya jangan lupa kita aktifkan. Selanjutnya yang fast Ethernet 1, untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.126. Subnet masknya ini sama 192, lalu port statusnya jangan lupa kita nyalakan. Lalu untuk serial yang kedua, IP address-nya yaitu 12.1. Subnet masknya 255. Oke, port statusnya kita on-kan. Selanjutnya yang serial 3, 11. Oke, 255. Port statusnya juga kita on-kan. Oke, selesai untuk yang router 1. Selanjutnya router 2. Untuk yang Ethernet 0, address-nya oke, lalu subnet masknya di sini 128. Oke, lalu untuk fast Ethernet 1 kita kosongkan. Untuk serial 2, di sini IP address-nya 12. Untuk subnet masknya sama 255. Oke, selesai. Lalu untuk yang serial 3, IP address-nya 23. Nah, statusnya kita ambil. Oke, selesai untuk yang router kedua. Sekarang kita lanjut ke router 3. Untuk fast Ethernet 0, IP address-nya 33. Dan subnet masknya sama 255. Statusnya jangan lupa kita aktifkan. Kemudian yang fast Ethernet 1, oke, port statusnya untuk serial 2. Subnet masknya sama seperti yang sebelumnya. Oke, port statusnya kita angkat. Lalu untuk yang serial 3, oke, 255. Oke, selesai untuk yang router. Selanjutnya kita isi IP pada server 1. Oke, IP address-nya server 1 yaitu 33. Untuk subnet masknya 255. Untuk gateway-nya yaitu
3133. Oke, lanjut ke server 2. Netmasknya sama seperti server 1. Lalu untuk default gateway-nya oke, selesai. Selanjutnya kita isi tabel routing static pada setiap router. Nah, kita klik pada router 1, kemudian static. Nah, ini untuk static routernya kita isi sesuai dengan pada tabel ini. Nah, untuk network 1 A1 kita isi 192 168 1128. Kemudian untuk netmasknya kita isi 255. Lalu kita add. Selanjutnya untuk yang A2 ini kita ganti netmasknya kita ganti 0. Lalu untuk next hop atau gateway-nya kita ganti juga. Oke, kita add. Selanjutnya untuk yang A3 networknya kita ganti 43. Mas sama netmask sama next hop-nya ini kita biarkan sama. Oke, selesai, kita add. Terus kita masuk ke router 2. Ini kita isi juga sesuai dengan tabel ini. Oke, untuk netmasknya 255. Untuk next hop nya 12. Oke, kita add. Kita ganti ke static router yang B2. Oke, kita ganti 0. Ini kita ganti 23. Oke, kita add. Selanjutnya untuk yang B3 ini kita ganti 43. Untuk netmasknya sama, next hop-nya juga sama. Oke, kita add. Oke, lanjut kita masuk ke router yang ketiga. Ya, sama. 1.0. Netmasknya selanjutnya untuk yang C2 ini kita ganti 128. Untuk netmasknya sama, next hop-nya ini kita ganti juga 3. Salah 2. Oke, kita add. Selesai, kita close. Lalu kita pindah ke mode simulasi, show unknown, lalu edit filter. Kita pilih yang ICMP. Oke, kemudian
kita coba kirimkan sampel PDU dari PC1 ke PC2. Oke, kita jalankan. Di PC2 dia kembali ke router 1, kemudian router 1 mengembalikan ke PC1. Oke, berhasil, kita delete. Selanjutnya kita kirimkan sampel PDU dari PC1 ke PC3. Kita jalankan. Nah, dari router 1 dia akan mengirimkan ke router 3, kemudian dari router 3 akan dikirimkan ke router 2, lalu kita ulangi, dari PC1 ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 3, kemudian router 3 mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mengirimkan ke PC3. Oke, dari PC3 akan dikembalikan menuju ke PC1 melalui router 2 ke router 1. Oke, sukses. Kita delete. Lanjut ke PC3. Kita kirimkan ke PC1. Oke, kita jalankan. Ya, sukses. Kita delete. Lanjut kita kirimkan sampel PDU dari PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Oke. Oke, statusnya sukses. Kita delete. Lanjut ke PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Oke, kita jalankan. Kita ulangi. Status sukses. Lanjut kita kirimkan sampel PDU dari PC3 ke server 2. Oke, statusnya sukses. Kita delete. Lanjut kita kirimkan sampel PDU dari server 1 ke server 2. Oke,
Oke, installasinya sukses, kita dilihat lagi. Lalu kita kirimkan paket sumber PDF dari server 1 ke PC 3. Oke, statusnya sukses, kita lihat. Nah, setelah selesai membuat simulasi sumber PDF, kemudian kembali ke mode real time, lalu lakukan tracing pada masing-masing PC. Untuk PC 1, klik PC 1, command prompt, ketik tracer, lalu masukkan IP pada PC 2, yaitu 192 1 enter. Oke, selanjutnya tracing dari PC 1 ke PC 3, ketik tracer, lalu IP pada PC 3 yaitu 192 198 1 Oke. Yang tracer komplit. Lalu selanjutnya kita tracing dari PC 3. Dari PC 3 kita tracer IP pada PC 1 yaitu 192 1. Oke, selanjutnya kita tracing dari PC 3 ke PC 2 yaitu ketik tracer IP pada PC 2 192. Oke, selesai. Selanjutnya kita tracing dari PC 3 ke server 1. Klik tracer. Kemudian masukkan IP pada server 1 yaitu selanjutnya kita tracing dari dari PC 3 ke server 2. Lalu IP pada server 2 yaitu 43 1. Oke, selesai. Lalu selanjutnya kita tracing dari server 1 ke server 2. Klik server 1, command prompt, lalu di sini kita klik tracer, masukkan IP server 2 yaitu 43. Oke, dan yang terakhir yaitu kita tracing dari server 1 ke PC 3. Klik ketik tracer, lalu masukkan IP pada PC 3 yaitu 192 168 1253. Oke. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai routing static. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.